fitrah kesejatian insania kita, yang dalam bahasa kita disebut dengan Eid al-Fitrah, kembali ke kesucian primordial kita. Ya, maka sebagai bagian atau sebagai manifestasi dari fitrah kemanusiaan yang baru saja kita capai setelah sebulan melakukan transendensi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan untuk merapatkan tatanan hablum minan nas kita. Tatanan hablum minan nas kita itu dan diproyeksikan dalam bentuk silaturahim hari ini. Jadi meminjam bahasa Pak Sekjen pada saat Senin kemarin kita masuk, dia bilang selama 1 bulan itu kita beradab dalam nuansa vertikal hubungan kita dengan Tuhan, maka pada saat ini kita mulai menyongsong hubungan kita dengan hubungan horizontal kita, hubungan kemanusiaan. Maka kebaruan kita, fitrah primordial kita itu menjadi bermakna ketika kebaruan kita itu bisa bermakna di dalam proyeksi kita menjalani tugas-tugas kita sehari-hari dalam konteks sebagai keluarga terkecil di rumah. Maka wujud dari menjemput fitrah kemanusiaan itu adalah keluarga itu menjadi keluarga yang dibarui, keluarga yang kembali kepada jati dirinya untuk hidup ayah dan ibu secara baik, anak dan orang tua secara baik. Karena di dalam interaksi dan interrelasi sosial itu manusia tidak tertutup kemungkinan selalu berbuat kesalahan di dalam hubungan-hubungan interaksi dan interrelasi sosial. Ketung di keluarga saja seperti itu. Tiap hari laki bini bakal lain. Nanti pada saat lebaran baru ketemu baku polo sayang. Anak dengan orang tua juga seperti itu. Lingkungan tetangga dengan tetangga juga seperti itu. Apatah lagi lingkungan organisasi seperti kita di kampus IAIN Ambon ini, bahwa hubungan-hubungan kita terkadang tercederai oleh masalah faktor komunikasi, hubungan bawahan atasan, hubungan horizontal, pasti ada masalah, ya. Dan di dalam kebaruan itulah kita bisa bersama kembali. Jadi konteksnya seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan kita mau merefleksikan tentang puasa? Bagi beta puasa itu ada 2 saja. Yang pertama proses edukasi untuk mengenal Tuhan, bahwa tadi kita kasih catatan oleh Pak Rektor lagi, bahwa suatu proses edukasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, bahkan kesadaran bahwa Allah Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir di setiap kehidupan kita, ya. Anni fa inni qarib, aku dekat kepadanya. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada dia dengan urat lehernya sendiri. Jadi didikan dari puasa adalah kesadaran bahwa Allah itu omnipresent, serba hadir. Kalau orang yang hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan itu serba hadir atau Tuhan itu omnipresent,
maka dia tantang melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena selama dia bergerak ada Tuhan. Mau korupsi tidak bisa karena dia sadar Tuhan beserta dia. Keluar dari masjid mau ambil orang punya sendal tidak bisa karena dia sadar Tuhan beserta dia. Mau melakukan spekulasi tidak bisa karena Tuhan beserta dia. Ini didikan pertama dan utama dari puasa. Sebab kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu beserta kita, maka ketung bisa sembunyi di mana dan ketung bisa makan saja. Siapa mau tahu bahwa ketung makan kalau ale masuk di kamar mandi lalu labrak aqua barang 2 botol keluar, siapa mau tahu? Tapi di dalam kesadaran bertuhan itu suatu didikan yang penting di dalam kita menjaga organisasi kita yang besar. Kalau kerja kesadaran rohani terhadap Tuhan, maka tidak ada korupsi, nggak ada apa spekulasi, nggak ada, dan negara ini jadi mahal. Krisis moral yang paling besar dalam negeri ini adalah krisis etika. Yang awalnya adalah orang tidak sadar bahwa dia itu beserta Tuhan. Maka di dalam Ramadan ini kita bertransendensi diri. Selama sebulan Ramadan itu kita bertransendensi diri. Dalam bahasa Nabi itu bermuhasabah. Kita berada pada orbit diri yang paling nol. Dan kita melakukan refleksi-refleksi tentang kedekatan kita dengan Tuhan kita. Yang kedua, pesan penting dari puasa adalah pesan sosial. Pesan sosial itu adalah bagaimana puasa itu menanamkan kedisiplinan, ya. Jadi buka tepat waktu, sahur tepat waktu dan sebagainya, itu adalah suatu proses edukasi untuk menanamkan kita tentang disiplin itu tadi. Disiplin kita dalam menaati perintah-perintah Tuhan dan disiplin kita dalam konteks kita berorganisasi. Ya. Jadi hubungan-hubungan sosial kita itu harus terrefleksi setelah Ramadan. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah menyatakan seperti itu. Ya. Bahwa disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut. Ya. Andaikan kamu bersikap kasar, maka orang akan berbalik belakang daripadamu. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizal fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawiruhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka proses-proses ayat ini mengajak kita kepada proses-proses menyelesaikan masalah. Bahwa penyelesaian masalah kita itu yang penting harus pendekatannya pendekatan kelembutan. Tadi Pak Rektor bilang kelembutan, ya, qaulum ma'rufa, qaulan layyana, ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang ini juga dilakukan oleh Rasulullah di dalam bermasyarakat, ya. Andaikan kita berlaku kasar, maka teman-teman kita itu membalik belakang dari kita. Karena itu Allah menyatakan fa'fu anhum waghfir lahum. Maka maafkanlah mereka, ya, dan mohon ampunlah kepada mereka. Fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah wasyawirhum bil amr, dan bermusyawarah dalam urusan organisasi kita ini. Iza ajamta fatawakal, ketika keputusan yang kita sudah diambil maka kita serahkan kepada Allah, ya, dan Allah mencintai kita yang bertawakal kepada Allah. Ini dalam konteks hubungan-hubungan kemanusiaan kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang halal bihalal, maknanya apa?
Pertama, halal bihalal itu yang pertama ya kembali ke tradisi makan dan minum dulu, dihalalkan. Untuk yang tadinya diharamkan selama 1 bulan, sekarang ketung dihalalkan. Yang kedua, halal bihalal itu bermakna pelembagaan tradisi maaf memaafkan. Itu terlihat dari tadi itu dalam hubungan interaksi dan interrelasi antara orang tua dan anak, antara tetangga dengan tetangga, antara bawahan dan atasan, pasti ada masalah. Maka di dalam momen halal bihalal kita melembagakan tradisi maaf memaafkan, karena Allah memerintahkan bahwa satu tindakan yang paling garansinya adalah takwa, yang sama dengan puasa, la'allakum tattaqun, adalah memberi maaf. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Berilah maaf karena maaf itu dekat dengan ketakwaan. Jadi maaf itu sesungguhnya bukan orang yang dizalimi itu harus memberi maaf, orang yang dizalimi itu harus menunggu maaf, tapi dia secara spontan walaupun dizalimi dia memberi maaf. Dalam Islam itu kan kita lihat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah, bahwa balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang sama, kita menuntut balas. Tapi ayat ini kan tidak berhenti di sini. Di situ dikatakan bahwa faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan melakukan islah, rekonsiliasi, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala.